Pemirsa, kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2024 diyakini akan semakin membaik. Optimisme tersebut didukung oleh nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang semakin meningkat pasca pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024 akan semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari capaian sektor parekraf yang terus meningkat pasca pandemi. Begitu pula dengan nilai devisa pariwisata yang sudah mencapai angka yang signifikan dari target. Selain itu, nilai tambah ekonomi kreatif yang semakin meningkat juga mendukung optimisme tersebut. Dan juga nilai ekspor produk aircraft ada di tingkat 11,8 miliar US dollar. Dan yang paling membuat kami optimis adalah nilai tambah produk ekonomi kreatif juga menunjukkan angka yang sangat signifikan menuju di atas target 1.300 triliun rupiah. Dan hasil expert survey untuk outlook pariwisata dan ekonomi kreatif, 77% pakar menilai kondisi parekraf sedang dalam keadaan baik-baik saja dan 36% optimis 2024 akan bisa melewati angka sebelum pandemi. Kita doakan semua. Dalam keterangan resmi, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan nilai tambah ekonomi kreatif pada kuartal 3 2023 telah mencapai 1.054 triliun rupiah. Adapun angka tersebut sudah sekitar 82,13% dari target yang ditetapkan sebesar 1.279 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas terkait dengan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya ekonomi kreatif. Di mana ekonomi kreatif, pemirsa, adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan juga informasi. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang memang tentunya bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Dengan demikian, ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta dari individu tersebut. Sejumlah subsektor dalam ekonomi kreatif menurut Kemenparekraf diantaranya ada musik, desain interior, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, dan juga sejumlah subsektor lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, kekayaan budaya dan kearifan lokal. Membangun ekonomi kreatif dapat memanfaatkan warisan budaya untuk menciptakan produk dan layanan yang unik serta menarik bagi pasar lokal dan internasional. Kedua, sumber daya manusia kreatif menjadi alasan kedua mengapa industri kreatif perlu dikembangkan, yakni SDM yang kreatif. Sementara yang ketiga, penggunaan teknologi digital yang pesat, di mana pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menciptakan peluang baru di sektor ekonomi kreatif. Sementara itu, pemirsa, kontribusi dari sektor ekonomi kreatif dan pariwisata ini ternyata ditargetkan bisa berkontribusi hingga 4,5% terhadap PDB Indonesia di tahun 2024. Dan untuk lebih jelas, berikut rangkuman informasinya. Dalam Rakornas Kemenparekraf, sektor parekraf diharapkan bisa berkontribusi hingga 4,5% terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia di 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimistis sektor parekraf Indonesia bisa mencapai nilai hampir 14 miliar US dollar atau 218,99 triliun rupiah. Sedangkan nilai ekspor ekonomi kreatif diyakini menembus 27,5 miliar US dollar. Adalah bagaimana kita bisa mencapai nilai pariwisata yang mencapai hampir 14 miliar dolar di tahun 2024 dengan kontribusinya 4,5% terhadap PDB kita, dan juga nilai ekspor ekonomi kreatif 27,5 miliar US dollar, satu capaian yang akan sangat penuh dengan tantangan adalah 1.347 triliun rupiah nilai tambah ekonomi kreatif, dan jumlah wisatawan mancanegara tahun depan 9,5 sampai 14,3 juta kunjungan.
Menparekraf menyebut prospek sektor parekraf di 2024 akan mengikuti berbagai pencapaian yang telah diraih sepanjang 2023 yang diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDB hingga 4%. Namun Menparekraf mengingatkan masih ada sejumlah tantangan di 2024 terutama terkait perlambatan ekonomi dunia, ancaman inflasi, suku bunga tinggi, dan juga risiko geopolitik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, salah satu alasan mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia adalah masifnya pertumbuhan industri kreatif di banyak negara. Di mana industri kreatif telah menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai negara dan ternyata pertumbuhannya terus meningkat secara global. Dan dengan berpartisipasi aktif di sektor ini, Indonesia tentunya dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Ya, selain itu pengembangan ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada industri pariwisata. Ini juga menjadi alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif. Pameran seni, festival musik, dan juga kegiatan budaya lainnya dapat menarik wisatawan, menciptakan pengalaman berbeda dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Dan selanjutnya, mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan lebih lanjut? Tentu saja agar ekonomi bisa terdiversifikasi. Membangun ekonomi kreatif dapat membantu Indonesia untuk diversifikasi struktur ekonominya. Dengan memiliki sektor ekonomi yang beragam, negara tersebut tentunya menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan juga krisis ekonomi. Kemudian alasan lainnya pemirsa yakni mendukung kewirausahaan di mana ekonomi kreatif dapat menjadi dorongan bagi kewirausahaan dan juga inovasi, serta memberikan dukungan untuk startup dan juga bisnis kecil di sektor ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis. Sementara itu pemirsa, sejumlah aspek dinilai menjadi hal utama dalam kemajuan ekonomi kreatif, seperti yang diungkapkan oleh Bank Indonesia dalam informasi berikut ini. Bank Indonesia menekankan 3 aspek yang harus diimplementasikan oleh setiap pelaku usaha untuk memajukan ekonomi kreatif di tanah air. Aspek pertama yang disebut oleh Bank Indonesia yaitu inovasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menganalogikan inovasi merupakan jantung bagi industri ekonomi kreatif, sebab tanpa inovasi maka industri kreatif akan sulit berkembang. Dengan terus berinovasi maka setiap industri kreatif dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Pertama adalah inovasi. Inovasi ibarat jantungnya industri kreatif. Tanpa inovasi, maka sebuah industri kreatif tidak akan berkembang dan tidak akan eksis. Kedua adalah digitalisasi. Dunia saat ini semakin terhubung secara digital dan UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Aspek lain yang juga diungkapkan oleh Bank Indonesia yakni digitalisasi. Bank Indonesia menegaskan setiap pelaku usaha harus menguasai digitalisasi, sebab saat ini dunia semakin terhubung secara digital. Aspek ketiga yakni pelaku ekonomi kreatif harus mulai berani berorientasi ekspor dikarenakan pasar global menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang pesat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor yang berfokus pada kreativitas, inovasi, dan juga ekspresi budaya. Faktor pendorong ekonomi kreatif sangat beragam dan tentunya mencakup berbagai aspek. Ya, beberapa faktor pendorong ekonomi kreatif yang paling utama meliputi inovasi dan juga kreativitas. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari ekonomi kreatif. Kemampuan untuk menghasilkan ide baru, produk, dan juga layanan inovatif memberikan dorongan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian tingkat pendidikan dan keahlian pendidikan tinggi dan juga pelatihan keahlian dalam bidang seni, desain, teknologi informasi, dan industri kreatif lainnya ini membentuk pondasi untuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam ekonomi kreatif. Ketiga, teknologi dan digitalisasi yang tentunya memainkan peran penting dalam mengubah cara produk dan layanan kreatif diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi. Internet dan teknologi digital membuka peluang baru untuk inovasi dan pemasaran. Selanjutnya, kerjasama dan jaringan kolaborasi antara berbagai sektor dan pelaku dalam ekonomi kreatif dapat memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang.
Jaringan ini dapat mencakup seniman, perusahaan kreatif, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Kemudian juga hal lainnya adalah kepemimpinan dan kebijakan dukungan, di mana kepemimpinan yang mendukung dan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif ini sangat penting. Ini bisa termasuk insentif fiskal, subsidi, dan juga peraturan yang mendukung perkembangan industri kreatif. Dan yang tak kalah penting yakni akses keuangan, di mana akses ke modal dan juga finansial dapat membantu pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan ide-ide mereka menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan. Ya, kombinasi berbagai aspek ini tentunya dapat menjadi dorongan tersendiri bagi ekonomi kreatif di Indonesia untuk terus berkembang dan tentunya berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga tentunya memberikan lapangan pekerjaan yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Dan di saat yang sama, sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar kemudian bisa adaptif dan bisa mengikuti perkembangan zaman agar kemudian tidak kalah dengan ekonomi kreatif dari negara-negara lainnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing akan kembali dengan informasi lainnya.